Kali ini kita bakal bahas buku yang bikin kita mikir, yaitu The Millionaire Next Door oleh Thomas J. Stanley. Tenang aja, kita bakal bahas ini dengan bahasa yang santai dan gak terlalu formal. Langsung aja kita mulai ya. Jadi Thomas J. Stanley itu adalah seorang peneliti yang selama bertahun-tahun ngubek-ngubek soal orang kaya. Dan buku ini benar-benar ngasih tahu kita pandangan baru tentang kekayaan. Pesan utama buku ini adalah orang kaya nggak selalu yang kelihatan kaya, mereka bisa aja jadi tetangga kita, tapi kita nggak pernah nyadar akan hal itu. Mereka itu orang yang hidup hemat, nggak boros, dan punya kebiasaan-kebiasaan keuangan yang bijak. Konsep si kaya yang tetanggaan dalam buku ini merujuk pada ide bahwa banyak orang kaya sebenarnya adalah individu biasa yang hidup di tengah-tengah kita. Dan kita mungkin tidak pernah menyadarinya. Mereka tidak selalu terlihat kaya seperti yang sering kita lihat dalam media atau selebritas. Berikut beberapa poin penting terkait konsep ini. Yang pertama itu hidup sederhana. 2. Pemeliharaan terhadap keuangan. 3. Pendekatan terhadap utang. 4. Pendapatan yang stabil. 5. Pendekatan jangka panjang. 6. Kepedulian terhadap investasi. Konsepsi kaya yang tetanggaan mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati seringkali tidak selalu terlihat di permukaan. Ini menginspirasi kita untuk mengelola keuangan kita dengan bijak, hidup sederhana, dan memiliki visi jangka panjang dalam meraih keberhasilan finansial. Dalam banyak kasus, menjadi kaya bukan tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana kita mengelola dan mengalokasikan uang kita. Buku ini juga ngebahas soal mindset orang kaya. Mereka punya sikap yang beda soal uang. Mereka lebih suka berinvestasi daripada menghamburkan uang pada barang-barang mewah yang gak terlalu penting. Mari kita bahas lebih lanjut tentang konsep mindset kekayaan ya. Seperti yang dijelaskan dalam buku The Millionaire Next Door oleh Thomas J. Stanley, mindset kekayaan mencangkup cara seseorang memandang dan memahami uang, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan keuangan mereka. Berikut beberapa poin penting tentang mindset kekayaan. Yang pertama itu adalah pentingnya pengelolaan keuangan. 2. Pengelolaan resiko. 3. Pendapatan versus pengeluaran. Jadi pendapatan kalian harus jauh lebih banyak daripada pengeluaran. 4. Investasi sebagai alat membangun kekayaan. 5. Prioritaskan kebijakan keuangan. Mindset kekayaan adalah tentang bagaimana kita memandang dan berinteraksi dengan uang. Dengan mengadopsi mindset ini, banyak orang dapat membangun kekayaan jangka panjang dan mencapai tujuan keuangan mereka dengan lebih efektif. Ini adalah konsep yang sangat penting dalam mencapai stabilitas dan keberhasilan finansial. Di buku ini, Stanley bedain antara hemat dan kikir. Orang kikir itu pelit, gak mau bagi-bagi, sementara yang hemat itu pintar, ngatur uang dan gak boros. Jadi hemat itu positif, tapi kikir itu negatif. Nah, di sini ada beberapa orang ya yang memiliki ciri-ciri hemat dan kikir. Pertama-tama kita bahas dulu orang yang memiliki ciri-ciri hemat. Yang pertama itu positif. Hemat adalah sikap yang positif dalam pengelolaan keuangan. Orang yang hemat cenderung bijak dalam mengelola uang mereka dengan memprioritaskan kebutuhan penting dan mengekang pengeluaran yang tidak perlu. 2. Investasi. 3. Pendekatan yang seimbang. Dan 4. Kendali terhadap keuangan. Nah, beda dengan kikir. Kikir itu ada beberapa ciri-cirinya ya. Yang pertama itu negatif. Kikir adalah sikap yang negatif dalam pengelolaan keuangan. Ini mencirikan perilaku yang sangat pelit dan serakah. 2. Ketidakmampuan berbagi. 3. Pengorbanan ekstrim. Dan yang terakhir atau yang keempat, ketidakseimbangan. Orang yang kikir mungkin cenderung mengorbankan banyak hal untuk menghemat uang, bahkan ketika itu tidak masuk akal. Ini bisa merusak keseimbangan dalam hidup mereka. Perbedaan utama antara hemat dan kikir adalah bahwa hemat adalah sikap positif dalam pengelolaan keuangan, sementara kikir adalah sikap negatif yang berlebihan dalam menahan pengeluaran.
Orang yang hemat bijak dalam mengelola uang mereka untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Sementara orang yang kikir bisa mengorbankan banyak hal demi menghemat uang, bahkan sampai pada titik yang tidak sehat secara emosional dan sosial. Salah satu pelajaran dari buku ini adalah bahwa kekayaan biasanya dibangun melalui kerja keras dan kedisiplinan. Orang-orang kaya yang dibahas di sini biasanya nggak selalu suka utang dan punya pendapatan yang stabil. Mari kita bahas lebih lanjut tentang konsep kerja keras dan kedisiplinan seperti yang dijelaskan dalam buku The Millionaire Next Door oleh Thomas J. Stanley. Kerja keras dan disiplin ini ada beberapa poin penting ya yang harus saya sebutkan dan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan. Selain kerja keras, kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan juga sangat penting. Ini mencangkup membuat anggaran dan mematuhi rencana keuangan yang telah ditetapkan. 2. Menghindari pemborosan. 3. Kontrol terhadap utang. 4. Kemampuan belajar dan beradaptasi. 5. Pendekatan yang konservatif. Nah, yang dimaksud pendekatan yang konservatif itu adalah kedisiplinan ya dalam pengelolaan keuangan yang juga mencangkup pendekatan konservatif terhadap resiko. Mereka tidak terlalu terlibat dalam spekulasi beresiko tinggi dan cenderung membuat keputusan investasi yang bijak. 6. Pentingnya kesabaran. Kerja keras dan kedisiplinan adalah faktor utama dalam mencapai kekayaan jangka panjang. Ini memerlukan komitmen untuk bekerja menuju tujuan keuangan, mengelola uang secara bijak dan memiliki visi jangka panjang. Dengan pendekatan ini, banyak orang yang dapat mencapai stabilitas finansial dan mencapai tujuan keuangan mereka. Dan yang paling penting, buku ini mengajarkan kita bahwa kekayaan itu bukan soal gaya hidup glamor. Banyak orang kaya yang kita kira hidup mewah, tapi sebenarnya hidup sederhana dan hemat. Ada beberapa poin penting bukan tentang gaya hidup. Yang pertama itu adalah prioritaskan kebutuhan versus keinginan. Jadi kalian bisa prioritaskan kebutuhan kalian dulu, baru kalian bisa spend beberapa uang ke keinginan kalian. 2. Hidup sederhana. 3. Investasi dalam masa depan. 4. Menghindari utang konsumtif. 5. Pendekatan yang konservatif terhadap pengeluaran. 6. Fokus pada tujuan keuangan. 7. Ketahanan finansial. 8. Keseimbangan dalam hidup. Pesan utama buku ini adalah bahwa kekayaan sejati tidak tergantung pada penampilan atau kemewahan. Kekayaan yang berkelanjutan dibangun melalui pengelolaan uang yang bijak, investasi dalam masa depan, dan fokus pada tujuan keuangan jangka panjang. Dengan pendekatan ini, seseorang dapat mencapai stabilitas finansial dan keberhasilan finansial jangka panjang tanpa harus mengorbankan gaya hidup yang sederhana dan seimbang. Jadi teman-teman, The Millionaire Next Door ini bukan cuma buat orang yang udah kaya, tapi buat semua orang yang pengen belajar gimana cara mengelola uang dengan bijak. Pokoknya kalau mau jadi kaya nggak perlu jadi bintang film atau pengusaha sukses, cukup punya kebiasaan keuangan yang cerdas. Jika kalian ingin mempelajari buku ini lebih lanjut, kalian bisa klik untuk link pembeliannya di kolom deskripsi. Saya sudah sediakan untuk link pembeliannya. Kalian tinggal klik aja dan kalian tinggal beli untuk bukunya. Oh iya, ada satu kata lagi yang sangat-sangat menarik dari sang penulis, itu adalah kekayaan lebih sering merupakan hasil dari gaya hidup kerja keras, ketekunan, perencanaan, dan yang terpenting dari semua itu adalah disiplin diri. Saya Ahmad NH, terima kasih.